Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita masuk materi pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi yang sama, produk massal. Kalian sudah siap belajar? Ya, tentu saja. Anda siap belajar. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita belajar. Anda sudah siap untuk belajar? Ya, saya yakin Anda sudah siap. Mari kita memasuki materi perencanaan produksi massal. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah memahami konsep produksi massal, memahami perencanaan dan peramalan produksi massal, menjelaskan pengukuran keberhasilan dan produksi massal, mengetahui tahapan dalam produksi massal. Baik anak-anakku yang hebat, siapkan kertas dan buku catatan kalian. Saya akan memasuki materi metode peramalan produksi massal. Mari anak-anakku kita masuk ke metode peramalan dalam perencanaan produksi massal. Kita sering mendengar kata peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitasnya, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Jika Anda bingung memperkirakan berapa jumlah produk yang harus diproduksi, tentu saja bagi sebagian pelaku usaha, terutama usaha menengah dan kecil, menentukan jumlah produk yang harus diproduksi cukup membingungkan. Jika memproduksi terlalu banyak, ditakutkan tidak laku, malahan merugi. Jika produksi produk hanya sedikit sementara permintaan banyak, akan mengecewakan pembeli dan akibatnya penjualan selanjutnya dapat menurun. Untuk memperkirakan penggunaan produk agar dapat diproduksi dalam jumlah yang tepat, Anda perlu mengenal metode forecasting atau peramalan penjualan. Selanjutnya, klasifikasi peramalan. Klasifikasi peramalan berdasarkan jangka waktunya dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. 1. Peramalan jangka panjang. Umumnya 2-10 tahun. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. 2. Perencanaan jangka menengah. Umumnya 1-24 bulan. Peramalan ini lebih khusus dibandingkan peramalan jangka panjang. Kenapa? Digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Yang ketiga, peramalan jangka pendek. Umumnya 1-5 minggu. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, keputusan kontrol, jangka pendek, dan lainnya. Apa tujuan dilakukannya forecasting atau peramalan? Dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan ukuran perluasan pabrik atau tempat memproduksi. Menentukan perencanaan jangka menengah untuk produk yang ada untuk diproduksi dengan fasilitas yang ada. Menentukan penjadwalan jangka pendek dari produk yang ada untuk diproduksi dengan peralatan yang ada. Anak-anakku, peramalan yang baik memiliki karakteristik. 1. Akurasi. Peramalan yang baik harus akurat. Keakuratannya dapat diukur dari kebiasaan dan konsistensi peramalan tersebut. Hasil peramalan sebaiknya tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan kenyataan sebenarnya. Hasil peramalan harus konsisten, artinya apa? Kesalahan peramalan tersebut relatif kecil. Akurasi sebuah peramalan berkaitan erat dengan persediaan dan pelayanan terhadap konsumen. Peramalan yang terlalu rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan, sehingga permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi segera. Hal ini bisa mengakibatkan perusahaan kehilangan pelanggan dan kehilangan keuntungan penjualan tentunya. Peramalan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan, sehingga banyak modal yang terserap sia-sia. 2. Biaya. Peramalan yang baik juga harus memperhatikan masalah biaya. Biasanya biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan bergantung kepada jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan datanya, yaitu secara manual atau komputerisasi, bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan.
Ketiga, kemudahan. Penggunaan metode peramalan harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan tentunya. Artinya apa? Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaannya. Sebaliknya, metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaannya hanya akan membebani perusahaan. Menurut metodenya, peramalan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu peramalan subjektif dan peramalan objektif. Peramalan subjektif adalah peramalan yang lebih menekankan pada keputusan-keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi ataupun intuisi seseorang yang meskipun kelihatannya kurang ilmiah tetapi dapat memberikan hasil yang baik. Ada dua macam metode yang digunakan dalam peramalan subjektif loh. Satu namanya metode Delphi, yang kedua namanya metode penelitian pasar. Yuk kita bahas tentang metode Delphi. Apa itu metode Delphi? Metode ini merupakan cara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dari suatu kelompok yang terdiri dari para ahli yang berasal dari disiplin yang berbeda. Mereka tidak hadir dalam satu forum ya, tetapi diminta pendapat secara terpisah dan tidak boleh saling berunding. Hal ini dilakukan untuk menghindari pendapat yang bias karena pengaruh kelompok biasanya. Pendapat yang berbeda secara signifikan dari ahli yang lain dalam kelompok tersebut akan ditanyakan lagi kepada yang bersangkutan sehingga diperoleh angka estimasi pada interval tertentu yang diterima. Metode Delphi ini dipakai dalam peramalan teknologi yang sudah digunakan pada pengoperasian jangka panjang. Selain itu, metode ini juga bermanfaat dalam pengembangan produk baru, pengembangan kapasitas produksi, penerobosan segmen pasar baru, dan strategi keputusan bisnis lainnya. Yang kedua, metode penelitian pasar. Metode ini mengumpulkan dan menganalisa fakta secara otomatis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Salah satu teknik utama dalam penelitian pasar ini adalah survei konsumen. Survei konsumen akan memberikan informasi mengenai selera yang diharapkan konsumen, yang didapat melalui sampel dengan kuesioner. Penelitian pasar sering digunakan dalam merencanakan produk baru, sistem periklanan, promosinya, bagaimana promosi yang tepat. Hasil dari penelitian pasar ini kadang-kadang juga dipakai sebagai dasar peramalan permintaan produk baru. Ya, kita masuk ke peramalan objektif. Peramalan objektif merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Selain itu, peramalan objektif juga mengasumsikan bahwa tingkat kerataan dan macam dari hubungan antar variabel-variabel bebas dengan permintaan yang terjadi pada masa lalu akan berulang juga pada masa yang akan datang. Peramalan objektif terdiri dari dua metode, yaitu metodenya namanya intrinsik dan metode ekstrinsik. Kita bahas tentang metode intrinsik. Metode intrinsik lebih cocok digunakan dalam peramalan jangka pendek pada kegiatan produksi. Metode ini kurang memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi permintaan pasar. Metode intrinsik termasuk metode peramalan yang mudah dan murah. Metode ini diwakili oleh analisis deret waktu. Yang kedua, metode ekstrinsik. Metode ekstrinsik lebih cocok digunakan dalam peramalan jangka panjang. Dalam peramalannya, metode ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, mungkin dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang. Metode ini disebut juga metode kausal, karena metode ini menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas dalam peramalannya. Analisis deret waktu. Pendekatan analisis deret waktu didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu terdiri dari komponen tren T, siklus cycle C, pola musiman season S, variasi acak random R yang akan menunjukkan suatu pola tertentu. Komponen-komponen tersebut yang saya sebutkan tadi dipakai sebagai dasar dalam membuat persamaan matematis nantinya.
Analisa deret waktu ini sangat tepat dipakai untuk meramalkan pola permintaan di masa lalunya cukup konsisten dalam periode waktu yang lama, sehingga diharapkan pola tersebut akan tetap berlanjut. Permintaan di masa lalu pada analisa deret waktu akan dipengaruhi keempat komponen utama, yaitu tadi T, C, S, dan R. Apa itu? T itu adalah kecenderungan atau tren. Ya, tren merupakan sifat dari permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya. Tren menunjukkan apakah permintaan cenderung mengalami kenaikan, penurunan, konstan. Yang kedua ada siklus, cycle. C, permintaan suatu produk akan memiliki siklus yang berulang secara periodik tentunya. Biasanya lebih dari 1 tahun. Pola permintaan yang demikian ini tidak perlu dimasukkan dalam peramalan jangka pendek. Pola permintaan yang menunjukkan siklus tertentu sangat berguna dalam peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Yang ketiga, pola musim atau season S. Pola musim tersebut fluktuasi permintaan suatu produk dapat naik turun di sekitar garis tren. Biasanya berulang setiap tahun. Pola ini bisa disebabkan oleh faktor cuaca atau musim libur panjang atau di hari raya keagamaan yang akan berulang secara periodik setiap tahunnya. Yang keempat ada variasi acak atau random atau R. Permintaan suatu produk dapat mengikuti pola bervariasi secara acak yang disebabkan adanya faktor-faktor tertentu seperti adanya bencana alam, bangkrutnya perusahaan pesaing, promosi khusus, dan beberapa kejadian lainnya yang tidak mempunyai kecenderungan pola tertentu. Variasi acak ini diperlukan dalam rangka menentukan persediaan pengamanan dan mengantisipasi kekurangan persediaan bila terjadi lonjakan permintaan. Terima kasih. Kalian sudah selesai menyimak materi yang Ibu jelaskan. Jika belum jelas, silakan buka modul yang Ibu siapkan di e-learning dan dapat bertanya di forum diskusi. Baik, saya yakin Anda adalah anak yang bertanggung jawab sehingga anak-anakku mengerjakan tugas dengan percaya diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.